Semua orang pasti suka bawa oleh-oleh kalau habis berlibur dari luar negeri. Kalau oleh-olehnya berupa produk telekomunikasi, apakah wajib disertifikasi DJID? Kita yang hidup di Indonesia pasti sudah familiar dengan budaya kalau habis dari jalan-jalan ke luar negeri itu banyak yang minta oleh-oleh ataupun kita beli oleh-oleh sendiri dari negara yang kita tuju. Oleh-olehnya bisa berupa apa saja, baik itu makanan, produk, elektronik, dan lain sebagainya. Atau terkadang kita juga memang sengaja pergi ke luar negeri untuk membeli sebuah produk tertentu. Alasannya cukup simpel, karena biasanya harganya lebih murah daripada ketika kita beli di Indonesia. Contoh paling mudahnya adalah ketika kita beli ponsel dari luar negeri. Kembali lagi, kenapa kita beli ponsel di luar negeri tersebut? Ya biasanya karena harganya lebih murah. Tapi ponsel ini adalah salah satu jenis produk yang wajib disertifikasi DJID. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, kalau oleh-oleh yang kita beli itu berupa produk telekomunikasi, apakah wajib disertifikasi DJID atau tidak? Untuk para pengguna, ini harus diketahui karena ketentuannya sudah diatur dalam regulasi atau aturan legal yang berlaku di Indonesia. Jadi sebelum membawa oleh-oleh dari luar negeri berupa produk telekomunikasi, kita perlu ketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan produk telekomunikasi itu sendiri. Ketentuan ini sudah diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika atau Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi. Dalam pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa produk telekomunikasi adalah produk yang bisa memancarkan, mengirimkan, dan atau menerima hasil informasi dalam bentuk-bentuk yang tadi sudah dijelaskan melalui mekanisme yang disebut dengan sistem elektromagnetik. Sementara sertifikasi produk telekomunikasi atau sertifikasi DJID sendiri adalah untuk memastikan produk-produk telekomunikasi tersebut aman digunakan serta tidak mengganggu produk lainnya ketika fitur telekomunikasinya aktif. Sebagai contoh, kembali lagi, soal ponsel, misalnya kalau ponsel tersebut tidak disertifikasi DJID, kita tidak tahu apakah ketika jaringan selulernya bisa digunakan, itu bisa mengganggu jaringan atau frekuensi dari wireless produk lainnya. Kalau itu terjadi, tentu saja ini akan merugikan produk-produk lainnya. Dan dalam batas tertentu mungkin bisa juga akan membahayakan pengguna itu sendiri. Selain ponsel, ada banyak jenis produk telekomunikasi lainnya yang wajib disertifikasi DJID. Untuk daftar produk yang wajib disertifikasi DJID, Bapak Ibu bisa melihat di video kami yang lainnya. Kita kembali lagi ke soal pembahasan apakah oleh-oleh atau barang bawaan dari luar negeri berupa produk telekomunikasi itu wajib disertifikasi DJID atau tidak. Dan untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentu saja kita juga harus mengacu ke regulasi yang berlaku. Masih sama regulasinya di Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2024 tentang sertifikasi DJID. Hal ini tertuang dalam pasal 20 ayat 1. Dijelaskan bahwa ketentuan pembuktian dengan sertifikat DJID sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dikecualikan untuk alat telekomunikasi dan atau perangkat telekomunikasi berupa, dijelaskan kembali dalam huruf A, yakni merupakan barang bawaan dan atau barang yang dikirim melalui penyelenggara pos. Jadi produk-produk telekomunikasi yang masuk ke Indonesia itu sebetulnya akan diperiksa oleh Bea Cukai. Dan salah satu yang diperiksa adalah adanya sertifikat DJID atau yang membuktikan bahwa produk tersebut sudah melalui sertifikasi DJID. Dan dari regulasi ini kita bisa mengetahui bahwa ketentuan adanya sertifikat DJID ketika produk telekomunikasinya masuk ke Indonesia itu dikecualikan untuk barang bawaan yang dibawa oleh pengguna. Dengan kata lain, barang bawaan atau oleh-oleh berupa produk telekomunikasi yang dibawa oleh pengguna itu tidak wajib disertifikasi DJID. Regulasi yang tadi kami sebutkan itu sebetulnya belum lengkap,
karena dalam penjelasan selanjutnya itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Dan ini juga harus diperhatikan untuk Bapak Ibu yang mau bawa barang bawaan atau oleh-oleh berupa produk telekomunikasi dari luar negeri. Syarat yang pertama adalah produk tersebut harus digunakan untuk keperluan sendiri. Artinya produk telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri itu tidak boleh diperjualbelikan. Ini juga sudah tertera dalam regulasi yang tadi kami sebutkan. Lanjutannya adalah produk telekomunikasi itu tidak perlu menunjukkan sertifikat DJID, di mana produk itu adalah barang bawaan dari luar negeri yang dibawa oleh pengguna, yang digunakan untuk keperluan sendiri, tidak diperdagangkan, dan atau tidak untuk tujuan komersial. Bapak Ibu mungkin bisa saja memasukkan barang atau produk telekomunikasi dari luar negeri dengan alasan untuk digunakan sendiri, namun pada kenyataannya ternyata dijual. Untuk hal ini ya siap-siap saja menanggung resiko karena ada sanksi dan ketentuan yang sudah ditetapkan dalam aturan yang ada di Indonesia. Masih berhubungan dengan syarat yang pertama, syarat yang kedua adalah barang bawaan atau oleh-oleh berupa produk telekomunikasi dari luar negeri itu boleh masuk ke Indonesia jika digunakan oleh sisi pengguna. Artinya tidak boleh dimasukkan oleh importir atau distributor, karena kalau dimasukkan oleh importir dan distributor pasti tujuannya adalah untuk komersial, dan untuk tujuan komersial tersebut itu haruslah memiliki sertifikat DJID. Dalam kasus tertentu, importir atau distributor mungkin juga bisa menggunakan alasan ini jika mau memasukkan produk telekomunikasi ke Indonesia dari luar negeri. Misalnya, jika importir atau distributor sedang mengembangkan bisnis kemudian ingin menjadi perwakilan atau lokal representatif dari manufaktur atau produsen luar negeri, kemudian perusahaan Bapak Ibu itu ingin mengetahui terlebih dahulu produk telekomunikasinya itu seperti apa, maka perwakilan perusahaan bisa terlebih dahulu mengunjungi negara tempat manufaktur atau produsen telekomunikasi yang nantinya Bapak Ibu mau wakilkan sebagai lokal representatif. Bapak Ibu bisa membelinya atau dengan ketentuan tertentu, bisa misalnya dikasih juga, kemudian dibawa masuk ke Indonesia dan bisa memenuhi regulasi sesuai dengan aturan yang tadi sudah dijelaskan. Tapi kembali lagi, itu tidak boleh diperjualbelikan. Artinya ya mungkin itu hanya sebagai sampel saja untuk melihat bagaimana kualitas produknya, bagaimana fitur telekomunikasinya, dan lain sebagainya. Persyaratan yang ketiga juga sudah dijelaskan dalam aturan yang tadi sudah kami sebutkan, di mana produk telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri itu maksimal paling banyak 2 unit. Tentu saja ini akan diperiksa oleh petugas bea cukai di bandara ataupun di pelabuhan. Jika jumlahnya lebih dari 2 unit ya maka barang tersebut tidak boleh masuk ke Indonesia. Jadi pastikan kalau misalnya Bapak Ibu mau membawa oleh-oleh atau membeli barang produk telekomunikasi dari luar negeri itu hanya 2 unit saja. Dan ketentuan yang terakhir adalah produk telekomunikasi yang dibawa dari luar negeri tersebut tidak boleh merupakan produk yang membahayakan. Untuk daftar produk yang membahayakan tentu saja baik bea cukai maupun DJID sudah punya kualifikasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya ternyata ditemukan produk tersebut dan itu diduga adalah produk yang berbahaya, maka sudah pasti produknya akan ditahan. Bukan hanya ditahan, tapi tentu saja produk itu benar-benar tidak boleh masuk ke Indonesia, dan nantinya produk tersebut mungkin akan diekspor lagi ke negara lain ataupun dimusnahkan. Itu tadi penjelasan tentang apakah barang atau oleh-oleh berupa produk telekomunikasi dari luar negeri yang mau dimasukkan atau dibawa ke Indonesia itu harus disertifikasi DJID atau tidak. Jawabannya adalah tidak, namun dengan ketentuan-ketentuan yang tadi sudah dijelaskan, dan ini penting diperhatikan bagi setiap pengguna maupun pemohon sertifikasi DJID. Jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak tentang Indonesia Type Approval atau sertifikasi DJID, produk telekomunikasi, atau update terkait teknologi lainnya, subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.